Hello Technolovers! Eksistensi mobil-mobil pabrikan otomotif Jepang masih terus bersinar di pasar otomotif Indonesia. Sejak dulu berbagai merek Jepang telah menghiasi jalanan dalam negeri. Namun, saat ini mulai muncul pesaing baru dari negeri tirai bambu China dan negeri ginseng Korea Selatan. Kini, kedua negara tersebut perlahan menggeser dominasi merek Jepang. Lantas, pabrikan negeri manakah yang paling unggul dan punya peluang besar menggeser mobil-mobil Jepang? Untuk menjawab hal tersebut, yuk simak ulasan penting kita kali ini membahas kemunculan mobil China versus mobil Korea. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu nih kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan belnya agar kamu tak ketinggalan info terbaru dari teknologi populer. Maraknya mobil-mobil China dan Korea Selatan masuk pasar otomotif Indonesia menjadi alarm tersendiri bagi pabrikan otomotif Jepang. Di Indonesia, dua merek mobil China mencoba peruntungannya melalui Wuling dan DFSK. Sementara pabrikan Korea Selatan lebih dulu tenar lewat Hyundai dan Kia. Meskipun lebih dulu masuk pasar Indonesia, namun kehadiran mobil Wuling dan DFSK justru mengungguli Hyundai Kia dari segi penjualan. Sebelum mobil China masuk di Indonesia, baik Hyundai maupun Kia sempat populer dan memiliki banyak peminat. Namun setelah Wuling dan DFSK masuk, angka penjualan tak bisa membohongi. Nah, berdasarkan data penjualan mobil yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, saat ini mobil China masih lebih banyak penjualannya dibanding mobil Korea Selatan. Menurut data penjualan retail sales atau penjualan dari dealer ke konsumen yang dirilis Gaikindo, di sepanjang Januari sampai November 2020, mobil China yang terjual di Indonesia sebanyak 10.167 unit. Angka itu merupakan penjualan gabungan antara Wuling dan DFSK. Selama Januari hingga November tahun kemarin, Wuling laku terjual 7.977 unit baru ke konsumen, sedangkan pada periode yang sama DFSK menjual 2.190 unit baru ke konsumen. Sementara penjualan mobil Korea Selatan berada jauh di bawahnya. Gabungan Hyundai Kia saja penjualannya hanya 1.199 unit. Pada Januari hingga November 2020, Hyundai menjual mobil sebanyak 652 unit, sedangkan Kia penjualannya sebanyak 547 unit. Dari sini, sangat jelas perbedaan angka penjualannya. Itu artinya minat konsumen Indonesia lebih besar terhadap mobil Wuling DFSK dibanding Hyundai Kia. Seperti yang kita ketahui, dulunya produk-produk Cina selalu dinilai buruk oleh masyarakat tanah air. Hal itu karena kebanyakan produknya punya kualitas rendah, meski dijual sangat murah, atau bisa dibilang produk Cina cepat rusak. Karena hal itulah yang membuat pabrikan otomotif China sempat was-was masuk pasar Indonesia. Namun, mereka berusaha keras agar stigma tersebut bisa hilang dengan pembaruan yang mereka bawa. Kata murah boleh saja ada, tapi itu semua harus dibarengi kualitas terbaik untuk semua produk-produknya. Dan terbukti, saat ini stigma masyarakat pun berubah, bahkan tak sedikit sudah jatuh cinta dengan mobil-mobil China. Lantas, apa keunggulan mobil China begitu digemari sekarang ini? Mobil China memiliki banyak keunggulan hingga berhasil menarik perhatian konsumen tanah air. Kita ambil contoh dari mobil Wuling. Di antara kualitas yang diusung adalah desainnya yang kekinian, serta interiornya pun cukup luas. Mobil Wuling cocok jadi pilihan mobil keluarga dengan kapasitas 5-7 orang termasuk pengemudi. Kenyamanan penumpang juga ditunjang adanya fitur-fitur canggih seperti perangkat multimedia untuk memutar musik favorit, menemani perjalanan dengan kualitas audio yang cukup memuaskan. Belum lagi performanya yang tangguh dengan harga kurang dari 300 juta. Salah satu daya tarik mobil Wuling adalah harganya yang terjangkau, mulai 137 hingga 264 jutaan rupiah. Nah, harga inilah menjadi faktor pertimbangan oleh masyarakat Indonesia untuk membelinya. Dengan harga terjangkau, tapi sudah memenuhi segala sektor yang diharapkan, seperti desain, fitur kenyamanan, bahkan akselerasi, kenapa tidak untuk dijadikan sebagai mobil sendiri? Dengan harga mobil Wuling yang ditawarkan, adanya fitur keselamatan airbags merupakan suatu keunggulan karena biasanya fitur keselamatan ini dibekali oleh mobil-mobil dengan tarif yang cukup mahal. Selain itu, ada juga sistem pengereman berteknologi canggih seperti anti-lock braking system dan electronic brake force distribution. Tekad kuat keikutsertaan merek China menghiasi pasar otomotif Indonesia juga terlihat pada jumlah dealer yang menandakan seberapa besar jaringan layanan mereka menjangkau konsumen dari seluruh wilayah dalam negeri. Mobil merek China pun terbilang berani menawarkan garansi kendaraan. Untuk DFSK, menawarkan garansi selama 7 tahun atau 150.000 km. Garansi itu meliputi komponen utama mesin,
mesin, bodi utama, komponen utama transmisi, komponen utama sasis, komponen utama kelistrikan, dan aksesori bodi. Sedangkan Wuling kurang lebih sama seperti mobil merek Jepang lainnya dengan menawarkan garansi umum selama 3 tahun atau 100.000 km. Selain itu ada juga garansi komponen utama yaitu mesin dan transmisi selama 5 tahun atau 100.000 km. Lalu bagaimana dengan keunggulan mobil Korea? Dua pabrikan otomotif raksasa Korea Selatan, Hyundai dan Kia, bahkan telah berkibar di pasar Eropa dan Amerika Serikat. Mereka bersaing dengan merek-merek Jepang dan Jerman. Sebenarnya desain mobil buatan Korea Selatan lebih keren dan sporty. Mereka sangat mempertimbangkan selera Eropa dan Amerika. Nah, faktanya, Hyundai menjadi brand kedua asal Asia setelah Toyota yang menjadi anggota resmi European Automobile Manufacturers Association. Hal inilah yang membuat kualitas mobil Hyundai berstandar industri otomotif Eropa. Sedangkan produk-produk Kia sudah melewati standar uji keselamatan di Eropa melalui Euro NCAP. Fakta menarik lain yang bisa dibanggakan pabrikan Korea adalah di akhir tahun 2018 Hyundai telah mendapatkan penghargaan World Stand Best Engines sebagai mobil dengan mesin terbaik lewat mobil All New Nexo FCEV 2019 dan Kona Electric 2019. Penghargaan ini karena mobil tersebut punya tenaga yang kuat serta hemat bahan bakar. Berbicara mesin, Hyundai memang selalu jadi sorotan sebab mesin yang diusung Hyundai selalu mengalami perkembangan tiap tahunnya. Tak hanya mobil merek China saja, dealer Hyundai dan Kia pun memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Masih di tahun 2018, Hyundai juga pernah mendapatkan penghargaan langsung dari pihak prinsipal Hyundai Motor Company. Penghargaan tersebut diberikan berkat kualitas servis berkala yang diberikan Hyundai kepada konsumennya dinilai sebagian tertinggi. So, mobil buatan Korea terbilang top banget, cocok dijadikan pilihan masyarakat Indonesia. Nah, setelah mengetahui keunggulan Hyundai Kia, yang jadi pertanyaan mengapa angka penjualannya bisa di bawah Wuling DFSK, padahal sudah berstandar Eropa loh ini. Oke deh Teknolovers, kalau kamu punya tanggapan soal pembahasan kita kali ini, komen di bawah ya, like dan share video ini. Terima kasih.